Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan mengenai komunikasi K3 pada mata kuliah K3 dan lingkungan. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anita Nur Fauzia, Natasha Diah Kristanti Tikowalu, Tarafeni Rohmawati Putri, Ari Dwi Munawaroh, dan Erika Sapitri. Selanjutnya pada slide ini ada mengenai 3 bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada prinsip komunikasi, yang kedua ada metode komunikasi K3, dan yang terakhir ada evaluasi komunikasi K3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip komunikasi. Pengertian dari komunikasi berasal dari bahasa Inggris. Yang pertama ada komunis, membangun komunitas, dan komuniko dari bahasa Latin yaitu berbagi. Nah, dari KBBI, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan, kontak, perhubungan, dua arah komunikasi yang komunikan, dan komunikatornya dalam satu saat bergantian memberikan informasi. Selanjutnya, komunikasi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses saat dua orang atau pihak atau lebih untuk berbagi informasi, mendapatkan informasi, dan mendapatkan pemahaman antara orang atau pihak yang berinteraksi. Nah, selanjutnya di sini ada proses komunikasi yang dimulai dari feedback dari sumber, yaitu berupa seseorang atau organisasi yang akan disampaikan dalam bentuk pesan atau informasi berupa isi atau informasi dalam bentuk verbal dan non-verbal. Selanjutnya dari pesan atau informasi tersebut akan disampaikan ke media melalui percakapan langsung, telepon, email atau surat, TV, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dari media tersebut akan disampaikan ke penerima berupa audiens, siswa, teman komunitas, dan lain-lain. Selanjutnya akan diperoleh akibat dari penyampaian komunikasi tersebut berupa pengetahuan, sikap, perilaku penerima setelah menerima pesan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi yang pertama yaitu passive communication, tidak menunjukkan kebutuhan, pendapat, atau perasaan, meminta maaf untuk hal yang tidak dilakukan, tidak menghargai hak sendiri, merasa tidak memiliki hak untuk menanyakan apa yang diinginkan, dan menghindari konflik. Selanjutnya ada bentuk komunikasi assertive communication, di mana menghargai kebutuhan, pendapat, dan perasaan, komunikasi secara mudah dan terbuka, memohon maaf jika ada kesalahan, menghargai hak sendiri dan hak orang lain. Selanjutnya merasa nyaman menanyakan sesuatu yang mereka inginkan dan menyelesaikan konflik secara sehat. Dan yang terakhir ada bentuk komunikasi aggressive communication. Contohnya tidak menghargai kebutuhan, pendapat, perasaan, tidak memohon maaf jika ada kesalahan, tidak menghargai hak orang lain, merasa orang lain tidak mempunyai hak untuk menanyakan sesuatu yang mereka inginkan, dan cenderung menyerang orang lain dan menimbulkan konflik. Nah, di sini ada prinsip komunikasi ketiga. Yang pertama ada pesan yang jelas, yang artinya sederhana, jelas, dan ringkas. Kemudian yang kedua ada frekuensi dengan metode pengulangan. Yang ketiga ada proses, yaitu dasar-dasar terpenting yang dikomunikasikan. Lalu yang keempat ada penerima pesan. Ini disesuaikan penyampaian pesannya dengan tipe penerima pesan. Kemudian yang kelima yaitu ada jejaring sosial informal yang memanfaatkan jejaring sosial di tempat kerja untuk menyebarkan komunikasi. Selanjutnya ada keterlibatan pekerja yang menciptakan kesempatan bagi orang untuk mempromosikan pesan Anda. Kemudian selanjutnya ada energi yang membangun antusiasme dengan pesan yang diberikan. Kemudian kita harus memberikan contoh tentang apa yang diinginkan dengan aksi yang nyata. Kemudian ada perayaan. Di sini kita harus membangun momentum dengan merencanakan dan merayakan segala pencapaian. Dan yang terakhir ada masukan yang digunakan untuk membuat ide dan menanggapi sebuah masukan. Kemudian ada tujuan komunikasi K3. Guna menjamin penerapan sistem manajemen K3, perlu menyusun sistem komunikasi untuk mendukung pelaksanaannya. Komunikasi itu meliputi yang pertama yaitu komunikasi internal, yang merupakan sebuah komunikasi antar bagian maupun sesama bagian dalam struktur organisasi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi eksternal, yang dimana dengan pihak lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu, dan masyarakat luas maupun pihak ketiga. Nah, komunikasi ini tuh dapat melalui beragam media, cara dan teknologi yang secara efektif dapat menyampaikan pesan kepada semua pihak yang memerlukan. Nah, di sini ada komunikasi internal.
Nah, yang pertama itu ada komitmen perusahaan terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Yang kedua ada program-program yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja. Yang ketiga ada identifikasi biaya, penilaian, dan pengendalian resiko di K3 di tempat kerja. Kemudian yang keempat ada prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja, serta material atau bahan atau alat atau mesin yang digunakan dalam proses kerja. Yang kelima ada tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. Yang keenam ada hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja. Yang ketujuh ada perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja. Dan yang terakhir ada perubahan-perubahan manajemen perusahaan yang mempengaruhi penerapan K3 di tempat kerja dan sebagainya. Kemudian di sini ada komunikasi eksternal. Contohnya yaitu yang pertama ada sistem manajemen K3 kontrak individual. Yang kedua, peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktor. Yang ketiga, ada kinerja K3 kontraktor. Yang keempat, daftar kontrak lain di tempat kerja. Yang kelima, hasil pemeriksaan dan pemantauan K3. Yang keenam, tanggap darurat. 7. Hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian, dan tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan. Dan yang terakhir, ada persyaratan komunikasi harian, dan sebagainya. Untuk komunikasi eksternal atau tamu. Yang pertama yaitu ada persyaratan-persyaratan K3 untuk tamu. Yang kedua ada prosedur evakuasi darurat. Kemudian yang ketiga ada aturan lalu lintas di tempat kerja. Yang keempat ada aturan akses tempat kerja dan pengawalan. Yang terakhir yaitu APD atau alat pelindung diri yang digunakan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu metode komunikasi. Yang pertama ada data riset pasar yang meliputi yang pertama pelatihan induksi, kedua pelatihan formal, ketiga rambu-rambu, keempat pamflet dan poster, kelima komunikasi langsung atau face to face, dan yang terakhir email, surat, brosur, dan lain-lain. Yang pertama yaitu pelatihan induksi. Yang pertama, biasanya ini berbentuk pengenalan terhadap perusahaan, personil utama, dan deskripsi bagaimana mereka bekerja. Yang kedua, yaitu suatu keharusan bagi seluruh staf untuk memahami struktur dan peran utama organisasi, khususnya berkait dengan K3. Yang ketiga, pelatihan induksi kesehatan dan keamanan adalah keharusan bagi siapapun yang bekerja di bidang konstruksi. Biasanya direkam dan dilakukan dengan serius, lalu setiap lokasi konstruksi mungkin memiliki potensi bahaya yang unik jika dibandingkan pada umumnya dengan tempat konstruksi yang lain. Jalur evakuasi kebakaran, jalur keluar, tombol alarm, alat pemadam kebakaran, bagaimana cara menghubungi pertolongan pertama dan alat pelindung diri atau APD, dan harus digambarkan secara jelas. Memiliki banyak bentuk dari sesi setengah sampai 1 hari penuh. Lalu konten seperti dasar-dasar pertolongan pertama dan manual penanganan yang benar. Lalu yang ketiga ada sejumlah bentuk pelatihan formal dalam banyak kasus dengan melakukan pelatihan penyegaran pada waktu tertentu secara reguler. Dan yang terakhir yaitu alternatif, kursus online berupa informasi, film pendek, makalah, dan lain-lain yang dilanjutkan dengan final assessment dalam bentuk soal pilihan ganda. Plusnya yaitu pelatihan dapat diselesaikan kapanpun sesuai keluangan waktu peserta, dan minusnya yaitu peserta pelatihan dapat memakan waktu lama untuk menyelesaikan pelatihan itu. Selanjutnya yaitu rambu-rambu. Selanjutnya adalah rambu-rambu. Yang pertama yaitu pihak pemberi kerja berkewajiban menyediakan rambu-rambu safety jika tidak ada cara lain untuk pengawasan secara penuh terhadap resiko tertentu dan tenaga kerja perlu diberikan peringatan terhadap resiko bahaya tersebut. Yang kedua, ada beberapa contoh tanda keselamatan, yaitu melakukan tindakan protektif tertentu seperti penggunaan tipe PPE tertentu. Hal lainnya melarang tindakan berbahaya yang bisa memicu kecelakaan seperti merokok di area penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang ketiga yaitu setiap rambu yang dipasang di site haruslah mudah terlihat dan dimengerti, yaitu dengan menggunakan pictograms untuk menyampaikan pesan mereka. Lalu jika diperlukan penggunaan teks pendukung dapat ditambahkan untuk memperjelas makna sebuah rambu. Dan yang terakhir peringatan yang berbentuk suara dapat ditambahkan. Yang keempat, rambu-rambu harus terbuat dari bahan yang kuat yang tahan terhadap perubahan cuaca dan lingkungan tempat kerja. Dan yang terakhir, gunakan skema warna standar rambu peringatan. Yang selanjutnya yaitu ada contoh rambu-rambu. Contoh rambu-rambu itu bisa ditampilkan seperti ini, seperti warning, fire assembly point, no smoking, maupun simbol-simbol seperti simbol zat yang mudah terbakar, zat mudah meledak, zat korosif, dan lain. Contoh-contoh rambu-rambu yang lainnya yaitu bisa simbol-simbol seperti ini, simbol CCTV beroperasi, simbol bahaya melukai, dan simbol-simbol yang lain.
disesuaikan dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu ada pengumuman dan poster. Yang pertama yaitu employer wajib menyediakan poster terkait K3. Yang kedua, alternatif buku saku informasi K3 berisi daftar tanggung jawab employer dan employee. Yang ketiga, informasi kotak P3K dan instruksi darurat jika terjadi kebakaran dan gempa bumi, seperti peta atau diagram yang menunjukkan rute ke titik berkumpul terdekat. Yang keempat, ada poster sebaiknya dibuat mencolok, menggunakan kata-kata yang sedikit namun terpilih dengan baik. Dan pemeliharaan pengumuman dan poster juga diperlukan, seperti kesampingnya K3. Berikut merupakan contoh pengumuman dan poster yang dapat ditempel di perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tatap muka. Di tatap muka ini ada yang pertama harus lebih spesifik, yaitu tetaplah dan langsung pada subjek, tanpa sikap kasar dan agresif. Lalu ada jangan tanya mengapa, ini dapat memicu kepada opini atau sikap defensif. Itu menunjukkan sikap agresif dan memojokkan orang. Seperti akan lebih baik jika bertanya apa dan bagaimana. Ulangi kembali, ulangi dalam bahasa dan pemahaman sendiri. Hal ini dapat memberi dua manfaat, yaitu yang pertama, membantu menandai fakta atau maksud dari apa yang telah disampaikan. Lalu yang kedua, ini membantu yang lain untuk tetap pada pemikirannya dengan mendengarkan pendapat dan penjelasan mereka yang diulangi kepada mereka kembali. Lalu selanjutnya ada email. Email telah menjadi salah satu metode utama untuk mengkomunikasikan informasi dalam sebuah organisasi. Jika terlalu banyak mengirim email kepada staf atau pekerja, akan membuat untuk mengacukan email-email tersebut karena tidak ada waktu. Ada kalanya sebuah surat atau memo yang langsung diantar ke seseorang jauh lebih efektif dibandingkan dengan email yang dapat dengan mudah diacukan. Agar efektif, sebuah surat haruslah langsung ke sasaran, sependek dan sejelas mungkin. Lalu yang terakhir, tekankan pada staf atau pekerja akan pentingnya membaca informasi yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi komunikasi K3. Yang pertama yaitu ada pengertian. Evaluasi adalah latihan untuk memahami secara mendalam dan menginformasikan keputusan untuk menilai suatu program secara efektif. Jenis evaluasi ada dua, yaitu evaluasi proses, yaitu berkaitan dengan aktivitas atau proses untuk mengetahui apakah program komunikasi K3 konstruksi telah dilaksanakan dengan baik, berkesinambungan, dan efektif dalam suatu kurun waktu, daily, weekly, monthly, annually. Dan yang kedua yaitu ada evaluasi hasil, berkaitan dengan efektivitas untuk mengetahui apakah dampak dan hasil yang ditimbulkan oleh program komunikasi K3 konstruksi yang telah dijalankan organisasi. Apakah tujuan yang ditetapkan dalam rencana objektif dapat tercapai. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah evaluasi. 5 langkah tindakan yang harus dilakukan dalam evaluasi yaitu yang pertama, spesifik objektif, yaitu membuat rumusan tujuan program spesifik dan dapat diukur. Yang kedua, measure the objective, yaitu melakukan pengukuran efektif yang sudah dicapai dari program yang sudah dijalankan atas jabaran objektif atau tujuan. Yang ketiga yaitu collect and analyze data, yaitu melakukan pengumpulan data dan mengukur efek yang dihasilkan sampel terpilih pada publik sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu report the result to decision maker, yaitu menulis laporan tentang hasil program kepada pengambilan keputusan. Dan yang kelima yaitu ada apply the result to decision, yaitu setiap hasil program harus ditetapkan pada pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengukuran efektivitas program. Yang pertama yaitu level 1 atau basic level, yang berupa communication output. Ini mengukur apa yang sudah dilakukan oleh komunikator. Seberapa baik komunikator memperlihatkan kinerjanya, dengan antara lain melihat liputan media terhadap organisasi, jumlah penempatan dalam media, jumlah orang yang hadir dalam open house. Yang kedua yaitu ada level 2 atau intermediate level yang disebut dengan communication outgrowth, yaitu apakah publik sasaran sudah menerima pesan yang ditunjukkan pada mereka, apakah mereka sudah menaruh perhatian pada pesan tersebut, memahami pesan, menyimpan pesan tersebut sehingga dapat diingatkan kembali. Dan yang ketiga ada level 3 atau advanced level, yaitu pengukuran tentang outcomes atau hasil jangka panjang, misalnya bentuk pendapat, sikap, perilaku publik,
memakan waktu panjang dalam mengevaluasi metode pre-test, post-test, before, after survey, semi-eksperimen. Selanjutnya ada proses evaluasi. Proses evaluasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu implementasi evaluation. Yang pertama yaitu lihat faktor kontekstual yang mempengaruhi. Yang kedua, perlu dilakukan peninjauan dan modifikasi prosedur dan strategi untuk menentukan sejauh mana implementasi sesuai dengan rencana. Yang ketiga yaitu menilai sejauh mana implementasi sesuai rencana. Yang keempat, jika ada perbedaan, apa alasan dan akibat. Dan yang kelima yaitu lapor kepada pengambilan keputusan. Proses evaluasi yang kedua yaitu outcome evaluation. Ada yang pertama yaitu menentukan faktor kontekstual yang mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua yaitu peninjauan dan modifikasi prosedur, strategi, dan rancangan evaluasi hasil yang biasanya dimuat dalam rencana evaluasi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data dan informasi untuk evaluasi hasil, menganalisis dan menginterpretasikan data, dan yang keempat yaitu melaporkan pada pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai komunikasi K3. Ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.